untuk menjadi negara maju yang kita perlukan ini orang yang mengerti public policy. Bagaimana sebuah kebijakan itu dibikin. Karena pada akhirnya banyak orang yang jago finance, banyak yang jago bisnis, operation. Mereka bergerak ada dalam sebuah kebijakan dari pemerintah. Dan Indonesia sangat kekurangan public policy. Jadi banyak sekali policy-policy yang ada di Indonesia ini dibuat berdasarkan entah itu kepentingan politician atau memang taunya cuma segitu. Tapi yang diperlukan juga oleh kita ini adalah contextual intelligence. Contextual intelligence ini paling gampangnya gini, kita belajar, saya masuk beberapa kelas tuh di Harvard Business School, mulai dari mata kuliahnya Profesor Collis tuh, strategi revitalizing corporation, modern corporate strategy itu judulnya udah fancy banget. Terus ada business for the bottom of the pyramid. Itu maksudnya bisnis untuk retail tuh. Tapi pada akhirnya pulang ke Indonesia yang kita hadapi sehari-hari itu satu, oknum penegak hukum. Oknum-oknum birokrat. Kemudian ormas. Oknum ormas. Saya nggak tahu nih ormas ini oknum ormas atau emang ormas in general begitu. I don't know. Tapi that's the reality of what happened di Indonesia. Dan itu nggak ada ilmunya. Dan itu kan nggak ada. Jadi what did you learn in Harvard? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Bersama saya Muhammad Yorga Permana dalam podcast What's Next yang kali ini dipinjam dari Kang Syauqi. Jadi hari ini saya menjadi podcaster, menjadi MC untuk membantu diskusi yang akan sangat menarik bersama sahabat sekaligus mentor saya, Kang Syauqi Rabbani. Terima kasih Kang Syauqi. Thank you. Jadi selama ini Kang Syauqi yang menjadi podcaster di What's Next ini, tapi hari ini kita banyak diskusi, kayaknya menarik kalau diskusi tentang pengalaman dan pembelajaran yang banyak Kang Syauqi dapatkan selama di Harvard maupun ketika memimpin CNA Group ini. Jadi Kang Syauqi adalah founder Creativa Global School dan founder Edelweiss Hospital yang nanti kita akan ulik kenapa kesehatan dan kenapa pendidikan. Jadi dalam podcast hari ini kita akan banyak diskusi memulai dari perjalanan hidup Kang Syauqi selama mengambil Harvard Kennedy School Public Policy sampai hari ini sekembalinya Kang Syauqi kuliah. Siap ya Kang ya? Siap bos. Mari kita mulai dari pertanyaan pertama Kang. Jadi kita banyak diskusi mengenai kuliah di luar negeri gitu ya. Dulu banyak challenge, banyak pertimbangan ketika akan memimpin 1.800 karyawan tim di sini gitu ya. Post COVID banyak tantangan di Indonesia, tapi nggak tiba-tiba sebetulnya akan mengambil keputusan kayaknya harus lanjut S2 nih dan nggak main-main langsung di Harvard Kennedy School. So, what is the momentum gitu waktu itu? Kenapa tiba-tiba kayaknya saya harus ambil S2 deh gitu. Dan apa nih pentingnya untuk Akang sendiri, self-upgrade dan juga untuk organisasi mungkin, untuk company? Oke. Thank you Kang Yorga. Perjalanan 2016 ya, saya initiate Edelweiss Hospital 2 tahun nyari investor, nyari perbankan. I have the knowledge mungkin at the time, saya pikir saya punya cukup business plan bagus, perencanaan baik, forecasting keuangan. Ternyata untuk bisnis yang baru dimulai itu bukan bisnis plan yang orang lihat. Baik itu investor maupun banker ya. Tapi siapa orang di belakang any business? Karena setiap bisnis itu, bisnis plan itu pasti fail. Tapi orang akan melihat siapa business ownernya. Who man behind the gun. Nah, saya selalu ditanya tuh, kamu lulusan mana? Nah, dulu itu IM Telkom. Saya lulusan dari Telkom University. Tapi zaman masih IM Telkom. Nobody knows what is IM Telkom. Orang tuh taunya sekarang Telu. Udah sangat dikenal gitu ya. Dulu IM Telkom itu masih terpecah-pecah. Ada IT Telkom, IM Telkom, sekolah tingginya juga gitu. Jadi sekolah tinggi atau institut-institut terpecah-pecah. Nah, dan jadi waktu itu saya memang dari dulu pengen banget ambil master. The next question is MBA atau yang lain. Naturally kalau kita di bisnis pengen ngambil MBA.
Nah, sampai waktu itu beberapa kali saya dapat insight baik dari podcast maupun pernah ketemu dengan Pak Gita Wirjawan. Saya nanya, Pak Gita Wirjawan bilang Indonesia sudah kebanyakan MBA. Untuk menjadi negara maju yang kita perlukan ini orang yang mengerti public policy. Bagaimana sebuah kebijakan itu dibikin. Karena pada akhirnya banyak orang yang jago finance, banyak yang jago bisnis, operation. Pada akhirnya mereka bergerak ada dalam sebuah kebijakan dari pemerintah. Dan Indonesia sangat kekurangan public policy. Jadi banyak sekali policy-policy yang ada di Indonesia ini dibuat berdasarkan entah itu kepentingan politician atau memang taunya cuma segitu. Gitu, taunya cuma segitu sehingga mungkin backfire gitu kebijakan-kebijakan di kita. Jadi dari situlah saya mau ngambil public policy. Waktu itu saya akhirnya nanya sama Kang Yorga, apa sekolah public policy yang bagus. Kang Yorga ngasih rekomendasi itu 3. Nomor 1 ke Harvard, nomor 2 ke Oxford, nomor 3 ke LSI aja gitu. Nah, akhirnya saya ngambil di Harvard. Begitu. Kenapa kuliah lagi? Iya. Tapi maksudnya mungkin ini juga bisa inspiring banyak teman-teman yang sudah di zona nyaman gitu, Kang. Lupa untuk ngapain kuliah lagi gitu ya. Karir saya udah bagus. I'm in the good position, entah itu bisnis, entah itu di profesional. Kan saya juga mikir pasti ada pertimbangan itu kan. You are here with many challenges, with many opportunities in Indonesia. Banyak juga yang bilang kayak ngapain sekolah lagi, di sini udah banyak tantangan nih gitu. Tapi gimana tuh 1,5 tahun tuh ada opportunity cost yang hilang gak sih gitu, kayak harus ngerem dulu gitu. Tapi apakah akan berpikir bahwa 1,5 tahun kuliah ini sangat worth it untuk nanti bisa meleverage ini menjadi something bigger gitu? Saya nanya ini ke sahabat kita Al-Fatih Timur. Saya nanya, Tim, gua kuliah lagi nggak? Kata Timi, founder Kita Bisa ya? Ya, founder Kita Bisa. Nah, Timi cerita, lu jangan genit. Oke, what does it mean? Apa alasan genit? Genit itu gini. Karena semua, misalnya gini, ini contohnya karena kita kan kalau ada cewek gitu kan populer waktu kita sekolah, kesannya semua orang ngecengin gitu kan. Tapi apakah kita betul-betul tertarik kan sebetulnya nggak juga. Cuman karena dia populer semua orang pengen nyoba, pengen pay attention gitu ke si anak yang populer ini. Nah, jangan sampai S2 ini juga sama, karena semua orang lagi rame ambil S2. Latah. Jadi kalau bahasanya tim itu genit. Kamu jangan genit mentang-mentang semua orang S2, apalagi posting di Instagramnya tuh fancy banget kan, S2 di luar negeri, winter, in mana gitu kan. Fancy life. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi perenungan untuk ngambil S2 itu mungkin 4-5 tahun ya. 4-5 tahun baru akhirnya kita jump in ngambil S2. Terus juga yang harus kita lihat sebetulnya bukan opportunity cost-nya aja sih sebetulnya, tapi yang harus kita lihat objektif dari kalau bahasanya apa kita tuh end game. Nah, tapi waktu saya di Kennedy School, pertanyaan itu seringkali bukan end game justru, tapi what's next. Itu yang sering orang tanya. Jadi saya sehingga jadi podcast ini. Sehingga jadi podcast what's next. Karena seringkali orang nggak punya perencanaan, jangankan yang end game, tapi apa yang mau dikerjakan dalam 2, 3, 5 tahun. Milestone kita terdekat tuh apa sih? Seperti itu. Itu yang kemudian jarang orang fokus. Nah, waktu itu saya akhirnya ambil program mid-career. Karena program mid-career ini nggak terlalu lama, cuma setahunan selesai. Beda dengan program yang reguler. Kalau program S2 Master yang reguler itu 2 tahun kalau di US biasanya. Tapi kalau mid-career, executive education gitu biasa lebih pendek. Orang-orang yang mungkin pengen break lah dari karir mereka lah. Kurang lebih begitu. Itu sih mungkin. Nah, berkaitan dengan objektifnya ini sendiri, kenapa S2 akhirnya waktu itu karena kita perlu expand bisnis kita. Perlu expand. Kita bikin rumah sakit 1. Orang masih percaya. Tapi kalau saya mau bilang rumah sakit saya mau buat 3, saya mau buat rumah sakit 5, 10. Orang kemudian akan ngelihat what is your background gitu. What is your background? Itu sematters itu ya Kang ya, in the business di Indonesia ekosistem di Indonesia ya. Even ketika kita baru pertama kali ngebangun Edelweiss,
majority dokter-dokter nyangka saya lulusan luar negeri. Nyangkanya itu saya sudah MBA di luar negeri. Gitu. Jadi ada beberapa dokter yang approach, mau konsul dong. Anak saya juga pengen MBA di luar negeri. Saya bilang ini gosip dari mana? Saya udah. Jadi seolah-olah ada persepsi pasti ini lulusan luar negeri, pasti sudah MBA. Nggak mungkin anak S1 bisa bikin bisnis dengan level of complexities as a hospital. Kayak gitu. Nah, jadi saya pikir kalau mau expand rumah sakitnya nambah banyak atau bisnis-bisnis yang lain, ya harus sekolah lagi dan harus keluar negeri. Oke, berarti betul lah salah satu purpose dari pendidikan tinggi ini kan memang signaling ya, memberikan signal gitu ya. Mungkin ada dua orang yang background Stiglitz. Ini juga seru juga nih. Ya, Stiglitz kan. Jadi untuk membedakan good apple dan rotten apple itu salah satunya dari signal gitu kan. Dan ini ada pendidikan. Makanya memang mungkin tidak ideal ya, tidak adil ya, tapi memang setidak adil itu dunia mungkin ya. Sehingga kalau ada dua orang yang kualitasnya mungkin sama, orang lihat signal tadi kan. Yang satu Harvard, yang satu mungkin dari ITB. Oh, I choose Harvard gitu. But let's talk about the knowledge kan. Jadi substansinya. Jadi what did you learn in Harvard? Kalau signaling udah clear lah ya, Harvard memberikan signal yang besar. Tapi what did you learn? Just mention 3 most important thing yang mungkin bukan technical knowledge-nya ya, tapi what did you learn in Harvard? I particularly forget specifically what I learned in terms of mata kuliahnya apa, isinya subjeknya gitu. apa, isinya apa. Tapi ada hal yang saya lihat penting. Yang pertama adalah ternyata academic result is not everything. Jadi saya ngelihat banyak orang-orang di Harvard yang punya capaian-capaian besar, tapi ternyata secara akademis itu biasa aja. Tapi on the other hand, dia punya kemampuan berkolaborasi dengan orang lain. Dia bisa punya kemampuan bernetworking. Dia punya kemampuan dengan dosen-dosen itu apa ya? Berkolaborasi lah. Seperti itu contohnya satu. Dan Harvard memfasilitasi itu ya. Ruang-ruang kolaborasi itu. Jadi kuliah di Harvard itu nggak padat, very chill. Nyantai banget. Kita sebagai Asian terbiasa kalau belajar tuh harus belajar keras. Begadang gitu ya. Jadi waktu itu saya tuh dapat kewajiban ngambil kredit itu satu semester tuh 16 kredit. Saya ngambil 28 kredit, saya ditegur. Kebanyakan, kurangin. Akhirnya saya kurangin di 24 kredit. Kenapa? Hidup kamu di sini bukan cuma belajar. Saya dulu mikir ya, mumpung saya di Harvard, apalagi cuma setahun, ambil mata kuliah sebanyak-banyaknya. I need to know as many things as possible. Ternyata yang negur adalah direktur program Mason. Jadi saya ambil program Mason. Direktur program Mason ini, Mason Fellow, dia bilang, no, kamu bernetworking, kenali banyak orang, learn from others. Itu mungkin satu. Jadi tentang bagaimana kita berkolaborasi. Dan ini yang membuat mungkin Harvard juga begitu terkenal. Kalau kita lihat banyak notable person itu dari Harvard. Tapi kalau misalnya ngomong apakah orang-orang Harvard genius, that's debatable. Orang-orang akan bilang, oh MIT kayaknya orang-orang lebih genius. Kayak gitu. Jadi ada anekdot lah. Jadi tahun 1900-an awal, mobil diciptakan itu banyak kecelakaan. Kayak gitu. Kemudian pemerintah datang ke Boston, manggil Harvard dan MIT. Selesaikan masalah kecelakaan ini gitu kan. Orang MIT engineer semua kan, genius. Mereka minta waktu beberapa bulan, mereka menciptakan apa yang disebut dengan seat belt. Karena teknologi seat belt itu kan unik ya. Dia kalau impact-nya kencang dia ngunci, tapi kalau pelan dia loosen gitu kan. Itu seatbelt. Orang Harvard simpel aja, ngapain pusing-pusing. Mereka menemukan maximum speed. Ya batasi aja kecepatan maksimalnya biar nggak banyak yang celaka. Jadi as simple as that. Tapi memang bagaimana berpikir praktikal. Dan kemudian we are promoting. Kalau kita lihat mana yang lebih bermanfaat, nggak ada satu lebih penting dari yang lain. Karena dua-duanya dipakai. Maximum speed limit sampai sekarang dipakai, tapi juga seat belt pun terus berevolusi sampai sekarang ada airbags gitu. Jadi bagaimana practicality, collaboration ini juga matters.
Itu mungkin pertama ya, Kolaborasi, oke. why Harvard really matters. Yang kedua mungkin saya belajar tentang bagaimana menjadi humble. Really? Yes, bagaimana menjadi humble. I was thinking orang-orang Harvard itu orang-orang yang sangat mungkin ada arogansi intelektual mungkin ya. Iya, iya. Ternyata enggak. Flexing gitu. Flexing segala macam. In fact no, di sana itu saya terkesan dengan profesor-profesornya. Dia itu kalau dikoreksi Iya. betul-betul admit in front of the class that they're wrong. Oke. Dan profesor-profesor itu betul-betul perhatian terhadap individual development of each of the student. Padahal kalau kita sama-sama tahu profesor di Harvard itu bukan profesor yang Nganggur. nganggur aja. Oh itu staf ahlinya Menteri Luar Negeri Amerika, gitu kan, penerima Nobel ini, penerima Nobel itu profesor-profesor di Harvard. Tapi they really pay attention to each of the students. Each ya. Each of the students. Dia sampai tahu, misalnya gini, kita nulis paper, dia sampai panggil, paper kamu very detail. Saya pikir akan normatif aja gitu, review. No, dia sampai ngasih insight, coba room for development-nya begini. Kalau point of view-nya seperti ini akan lebih baik lagi. Padahal jumlah siswa Harvard juga nggak sedikit gitu ya. So, sejauh itu Harvard, they really pay attention to the education, to the development of the students. Jadi dia sampai bahasanya gini, udahlah kalian jangan mikirin IPK. Harvard itu nggak di IPK. Gak ada. Nggak ada IPK. Jadi kalau nanya GPA berapa di Harvard, I don't know. Dan we don't care juga ya. As long as you are from Harvard. First and foremost ya, orang kalau udah lulus dari Harvard nggak ada yang nanya IPK kamu berapa juga sih. Tapi poinnya begini, kenapa Harvard dia nggak ngerilis IPK? Karena objektif kalian di Harvard adalah is to learn, bukan untuk ngejar nilai. Jadi dosen-dosen itu betul-betul they really care about the development, not the grade, gitu. Saya pikir ini yang interesting ya dari Harvard. Jadi sudahlah, kalian sudah Harvard pasti lulus kok. Yang penting kalian belajar sesuatu di sini. Itu yang kedua ya. Bagaimana be humble sebagai profesor, as a student, dan bagaimana learningnya itu. Yang ketiga adalah mungkin literasi. Saya melihat in terms of numbers, orang-orang di Harvard nggak terlalu kuat kayak orang Asia ya. Orang Asia tuh kuantitatif, math, statistics, very strong. Tapi kemampuan literasi membaca di sana itu tinggi. Saya itu keteteran di pre-readings sebelum kuliah itu, wah yang harus dibaca tuh bisa bikin stres itu. Jadi kita udah stres sebelum masuk kuliah. Yang kan pernah cerita disuruh baca, yang lain udah beres, kita belum beres gitu. Exactly. Jadi kita pernah ada satu kelompok dikasih paper case study, kemudian teman kelompok saya tuh udah baca 3 halaman setengah. Jadi case study-nya cuma 3,5 halaman. Tapi yang lain udah baca 3,5 halaman, saya baru baca itu setengahnya lebih dikit. Jadi saya baru baca setengah lebih dikit. Padahal saya ngerasa dulu waktu kuliah S1 ya termasuk yang cepat. Termasuk yang cepat lah, mapres lah dulu di IM Telkom. Tapi begitu ke Harvard, yang lain udah 3 halaman, kita baru setengah halaman. Jadi sebegitu kuat kemampuan literasi orang-orang di sana. Dan ternyata itu mempengaruhi kemampuan literasi, itu mempengaruhi banyak hal, kemampuan logic, kemampuan critical thinking, problem solving. Turunannya itu banyak. Turunannya banyak. Ini yang kemudian juga akhirnya jadi reflection, we need to revolutionize or transform our education system gitu di Indonesia, karena kita ketinggalan jauh banget. Literasi ya ternyata ya. Jadi tadi satu kolaborasi, humble, dan kemampuan literasi ya. Tapi ada satu juga yang cukup unik dari US system ini Kang, karena saya kan Eropa, Belanda, dan Inggris ya. Dan saya lihat dari orang-orang lulusan Amerika itu, they are confident kan. Ya mungkin bukan hanya Harvard ya, tapi US in general. Tapi gimana sih gitu, kenapa sih budaya kepercayaan diri gitu ya, vokal, speak up itu memang ada dari lulusan Amerika? Akan merasakan itu nggak? Kalau kita lihat ya, saya ngelihat poin penilaian di, kan kita masuk kelas di Harvard Business School, beberapa mata kuliah. 50% itu class participation. I see. Jadi
very intense. Yang bikin saya stres sebagai orang Indonesia dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas adalah karena kita dituntut untuk constantly speak up in class. Iya. Saya bilang ke dosen, saya kalau disuruh bikin paper, I can make a perfect paper. Ya, bisa compete lah kita. We can compete. Dosennya bilang begini, no, we teach people to survive in life. Oke. Jadi yang diajarkan kalian tuh masuk Harvard itu untuk bisa punya life skill. Bukan sekedar bisa bikin business plan ditulis. Iya, enggak. iya, iya. Jadi collaboration tadi di poin yang pertama itu turunnya banyak. Kolaborasinya itu pertama communication skill, kemudian emotional intelligence, Yes. kemudian termasuk di dalamnya confidence. Oke. Confidence. Jadi confidence is part of the collaboration. Why Indonesian is very difficult to collaborate with others? Karena kita nggak punya confidence level yang sama mungkin. Ya. Cenderung inferior, cenderung merasa kita mah apa tuh Ya, gitu kan. ya. Makanya nggak sedikit juga orang Indonesia kalau keluar negeri itu ini my own observation. Kalau kita ngomongin data mungkin saya juga bisa salah. Tapi orang Indonesia cenderung berkelompok dengan orang Indonesia lagi. Benar. Kalau di Ikut luar negeri. PPI, pengajian, gak ada yang salah dengan itu kan? Nggak ada yang salah, tapi apakah dominannya di situ? Yes. Gitu dominan. Nah, I compare my friends ya, misalnya orang-orang India, orang Pakistan, gitu ya, kemudian orang Amerika, orang Eropa. Mereka tuh mayoritas teman-temannya cross culture, Oke. cross country. Sementara orang Indonesia tuh cenderung kalau main ya dengan orang Indonesia lagi, nongkrong dengan orang Indonesia lagi. Entah karena memang secara kultur lebih nyambung, atau memang kita nggak punya confidence level untuk collaborate with others. Iya, jangan-jangan confidence ya kata kuncinya ya. Might be, tapi kita nggak sadari kalau confidence level kita rendah. Iya, gitu. iya. Oke. Jadi tadi pertama signaling Harvard, terus what they teach you. Yang ketiga mungkin networking kan, karena salah satu tujuan pendidikan juga kan building network ya. What did you feel in Harvard gitu, in terms of network gitu? Sekuat apa sih networknya? Karena kan selalu Harvard connection gitu ya. Atau ketika belajar tuh ketemu profesor ini mudah, ketemu wali gubernurnya Massachusetts dan lain sebagainya. Jadi bisa elaborasi tentang the network within Harvard? Pada akhirnya semua sesuai konteks ya. Ya. Sesuai konteks satu. Yang kedua, it all comes back to people, personnya juga gitu. Bagaimana dia akan menggunakan networknya itu. Ada juga orang yang nggak bisa mengoptimize network padahal dia udah lulus dari Harvard. Ya. Cuman sangat sayang karena Harvard ini it gives you a leverage. Dia membawa kita. Ada film bagus, film series Suits. Dia tentang lawyer ya. itu very popular kayaknya 5 season atau 6 season. Iya. Lulusan Harvard kalau nggak salah kan? Ceritanya itu adalah firma hukum di New York yang mewajibkan semua karyawannya itu harus lulusan Harvard. Nggak boleh nggak lulusan Harvard ceritanya. Nah, jadi ceritanya film ini tuh ada satu anak jenius tapi dia nggak lulus dari Harvard, dimasukin tapi dia memalsukan ijazah Harvardnya. Intinya that's segitunya the point of the case. Tapi poinnya gini, kenapa that kind of story itu ada? Ini kan sebetulnya setengah propaganda juga. Artinya gini, lulus dari Harvard, yuk aduin yuk sama lulusan dari MBA ITB. Bisa jadi anak MBA ITB ini yang lebih smart, lebih genius. Tapi perception itu gives you confidence. Yes. Dan salah satu kriteria when you want to build a strong network, you must have a confidence. Kenapa? Karena networking juga ada grade-nya lah. Nggak serta-merta orang selevel pengusaha besar, Gita Wirjawan, Sandiaga Uno, kemudian fresh graduate. Mereka akan, kamu siapa gitu kan? You need to be at least close to their level. Gitu. Nah, ini juga kenapa jadi sebetulnya bukan Harvard networking, tapi Harvard brings you credibility. Gitu. Apakah kita kredibel? Belum tentu juga. Tapi it gives you sense of credibility yang kemudian dikonversi ke dalam confidence. Dan ini mempengaruhi cara kita bergaul, ketemu.
gitu. Dulu misalnya saya kalau ketemu dengan direktur perbankan itu gesture body language itu begini nih. Kayak saya Siapa? saya orang daerah, Pak. Saya masih muda, Iya. bisnis saya jelek, saya bodoh gitu kan. Iya. Apalagi orang Sunda gitu kan. Iya. Orang Sunda kan Masih muda gitu ya. low key lah. Iya. Gitu. Tapi mungkin sekarang kita merasa lebih, even tuh experience kita jauh gitu ya di bawah mereka. Tapi ya ada confidence boost lah. Iya. Nah, sehingga ini memberikan kita rasa percaya diri untuk berjejaring, bernetwork gitu. Itu sih. Oke. Apalagi orang introvert like me, it helps a lot. Karena orang introvert cenderungnya juga nggak pede juga ya dalam bersosialisasi. Ya, betul. Nah, sekarang tentang underrepresentativeness of Indonesia ya. Karena saya termasuk orang yang percaya kita harus mengirim sebanyak mungkin orang Indonesia ke luar negeri ya. Biar mereka punya visi masa depan, ketika mereka kembali dia terbayang gitu kan. Masa depan itu seperti apa, Amerika, Eropa, Jepang itu seperti apa, ketika kembali dia punya imajinasi tentang itu. Nah, jadi sebetulnya kenapa sih Kang orang Indonesia tuh masih underrepresented gitu ya di luar, termasuk di Harvard gitu. Baik hal number dan juga dalam hal tadi itu ya mungkin ada tapi di kelas pasif gitu. Dan pertama kenapa, dan yang kedua how to increase Indonesian representativeness abroad including in Harvard gitu ya. Kalau dulu masalah dari representativeness ini kan biaya ya, apalagi di Amerika terlalu jauh banget. Biaya. Tapi sebetulnya sejak ada LPDP yang diinisiate sama Ibu Sri Mulyani di era kepemimpinan Pak SBY itu sangat bagus. Opportunity makin banyak ya. Setidaknya kecoret satu Barrier, constraint. ya. Satu barrier itu kecoret, itu biaya. Ya. Tapi ternyata kuota LPDP itu banyak yang nggak terfulfill juga. Yes. Terfulfill. Dan mostly ke Inggris karena secara aplikasi lebih mudah gitu dibandingkan kalau ke US ya. Ya, nah itu kan ada dikritisi juga tuh pada akhirnya, karena yang berangkat ke luar negeri ini rata-rata masuk ke kampus yang katanya sih, saya juga nggak tahu. Katanya kampus-kampus yang nyari uang lah, yang selama sudah dapat LPDP masuk admissionnya nggak terlalu sulit gitu. Tetap aja kalau kita ngomongin ke Harvard, ke Ivy League di US atau mungkin Oxbridge, LSE, LBS, nggak banyak juga orang Indonesia gitu. Nah ini relate to pendidikan juga, pendidikan. Karena untuk masuk ke kampus-kampus big names juga kan perlu satu confidence jelas, kemudian juga perlu kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Nggak cukup berbahasa Inggris ini nggak cukup sekedar bisa IELTS. Tapi kita bisa berargumentasi, kan, bisa berdebat dalam berbahasa Inggris. Kemudian juga kalau kita lihat PISA skor di Indonesia juga rendah ya. Kognitif levelnya ini yang. Dan itu beda memang. Kerasa ya. Challenge, cognitive challenge di big school, ya mungkin Kang Yorga juga ngerasain gitu ya. Ya termasuk tadi kecepatan kita membaca gitu ya, nangkep ilmu itu kan nyambung dengan cognitive skill ya. Betul. Jadi kita akhirnya ada representatif. Karena kenapa? Sekalipun opportunity dari sisi biaya sudah dibuka, tapi kita masih terhambat dari barrier-barrier yang lain. Barrier critical thinking, barrier confidence, barrier berdebat dalam berbahasa Inggris. Kemampuan literasi kita masih punya barrier. PISA skor kita itu peringkat 3 di Asia Tenggara, tapi dari bawah peringkat ketiganya gitu kan. Jadi ada 8, kita peringkat ke-6 gitu. PISA skor. Apa itu PISA skor? PISA skor itu kan kemampuan berbahasa Inggris dan STEM, science, technology, literasi dan numerik, math gitu. Oke. Sebelum kita move on dari Harvard nih Kang, jadi what's your suggestion buat anak-anak muda yang sebenarnya ingin Harvard tapi kadang-kadang menyerah gitu ya, kadang udahlah yang gampang aja lah, ngambil kampus yang langsung keterima tadi, yang penting bikin esai keterima. Jadi what is your suggestion for our young generation who want to pursue the next education? Karena saya juga sebagai dosen, saya sering bilang ke mahasiswa saya gitu Kang, pursue the highest dulu gitu ya, kalau nggak keterima baru cari second layer, third layer. Tapi ada beberapa yang udahlah yang penting mah S2 gitu. Saya ngerasa justru kita harus maksa orang anak-anak muda talented ini untuk stretch yourself, paksain, karena Harvard ini realistik untuk Anda gitu. What's your suggestion for them? I don't know what's wrong. Mungkin karena budaya di kita feodal. Budaya di kita feodal, kita mewarisi ratusan tahun dijajah sama Belanda. Jadi di kita ini
anak-anak privilege itu nggak punya fire yang saya perhatikan. And that's a different case di US, in China, in Japan. Saya compare gitu ke teman-teman saya yang sama-sama punya privilege. Di sana anak-anak privilege itu fire-nya makin besar karena mereka merasa gini, saya privilege, I can do something bigger dibandingkan dengan my peers yang privilege-nya nggak besar. And that's the mindset. Di Indonesia nggak, karena mindsetnya masih it's all about himself. Ketika dia privilege, tenang aja, gue lulus, gue bisa makan, rumah gue masih bagus, bokap gue bisnisnya lumayan, bisa lanjutin family business, gue lanjutin aja family business, gitu kan. I can copy whatever my parents lakukan. Saya punya banyak teman-teman yang running family business. Memang nggak ada masalah di 5 tahun pertama, 7 tahun pertama. Tapi masalah itu ketika orang tuanya sudah menua, mereka sudah menginjak 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, mereka terbentur. Karena by default sebetulnya sekalipun mereka udah lulus dan ceritanya jadi direktur di family bisnisnya, tapi komisaris utamanya papahnya. And many decision making being done by the father. Ya kan? 5 tahun, 7 tahun. Permasalahannya kan orang tua menua. Belum tentu relevan terus. Sementara anaknya juga nggak relevan. Nggak punya survival instinct. Kan gitu. Akhirnya bisnisnya decline. Banyak bisnisnya yang akhirnya bangkrut. Saya sedih. Akhirnya mereka tuh ada yang udah 10 tahun, 11 tahun datang. Bisnis bokap gue bangkrut. Kira-kira ada bisnis apa nih yang bisa partnership sama gue gitu. Saya bilang, yang sebenarnya mereka tuh punya privilege untuk menyiapkan diri kuliah di luar negeri gitu ya. Kan sebetulnya gini. Kalau lu punya privilege, your parents start from 0 sampai 20. Ya bodoh sekali kalau kita bertahan di 20 gitu. Harus ya kita dari 20 ke 50 dong. Kalau orang tua kita perusahaannya skala lokal, ya kita jadi skala regional lah bisnis kita gitu kan. Atau kalau orang tua kita ngejalanin bisnis skala regional, ya di tangan kita jadi skala nasional gitu loh. Nah, many of the privilege ini mempertahankan aja sulit gitu. Many of the privilege ini mempertahankan aja sulit. Akhirnya budaya flexing di Indonesia ini toxic. Budaya flexing di Indonesia toxic, dan ternyata cuma di negara berkembang aja yang budaya flexing tuh. Di negara-negara maju tuh budaya flexing tuh hampir nggak ada. Makanya tadi humble kebanyakan ya. The richer you are, the more humble you are. Yang mereka flexingkan itu karya mereka, how smart they are, bukan nih mobil baru nih gitu atau kan. Saya kenal sama ini, habis foto sama ini gitu. Kemudian nanti kan ceritanya judulnya saya entrepreneur, mobil saya 7, sambil kita juga nggak tahu bisnisnya dia tuh apa sih sebetulnya gitu kan. Nobody knows the brand, tapi taunya wah ganti-ganti mobil, pengusaha sukses, aktif di kumpulan pengusaha ini, kumpulan pengusaha itu gitu. Tapi sebetulnya skillnya sendiri masih ada di orang tuanya gitu. Dan privilege tadi nggak harus yang orang tuanya punya bisnis besar gitu ya Kang ya. Even yang dari middle class, yang orang tuanya pekerja profesional, that's the privilege yang bisa dimanfaatkan untuk persiapan keluar negeri. Contoh, ada orang tuanya itu VP di FMCG. Itu anaknya biasa aja. Dia nggak, IPK-nya nggak gede, bukan yang aktif di BEM, tapi kemudian sekarang anaknya sukses. Kenapa? Jadi orang tuanya itu sudah ngasih tahu, kamu nanti kalau lulus kuliah minimal IPK segini. Misalnya minimal IPK 3,3. Ya udah. IPK yang penting 3,3, nggak di bawah itu. That's it. Kenapa IPK 3,3 itu cukup lah kamu lulus administrasi. Selanjutnya apa yang harus dilengkapin? Oh, kamu misalnya kemampuan interview, kemampuan kamu berkolaborasi. Kemudian nanti path-nya tuh ditunjukin udah gitu ada ya kan. kompasnya gitu loh. Jadi preparation-nya itu nggak banyak, tapi just enough. Tapi karena kompasnya sudah ada, orang tuanya udah nunjukin, nih anak sukses. Teman saya ini sukses, dia udah jadi middle management sekarang itu. Padahal saya bilang, dulu nih orang nggak yang cemerlang lah di kampus gitu. Tapi sekarang levelnya udah middle management, karena orang tuanya ngasih jalan. Masuk ke FMCG, itu kan talent pool tuh banyak. Ada program ini, ada program ini, program ini, program ini. Program apa yang paling bagus? Orang kan nggak tahu. Tapi orang tuanya tahu kan, ini program yang bagus. Karena kalau program ini nanti akan begini. Kalau program yang itu tuh lama kamu growingnya.
orang tuanya tahu, and that's privilege. Jadi privilege is not just about money. Yes, Dan ini yang gap terbesar di Indonesia. Yang sayangnya justru orang yang punya privilege nggak menggunakan Tidak memanfaatkan itu gitu ya. Gitu. Benar. Anda tuh nggak bersyukur sama orang yang nggak punya privilege sama sekali gitu. Ya. Gitu. Dan iya, kadang yang nggak punya privilege ini kan outlier ya Kang ya. Misalnya ada yang dari bawah dapat beasiswa, bisa keluar negeri ya, that's nice gitu ya. Tapi Nggak justru, banyak. tapi kita mendorong harusnya teman-teman yang punya privilege ini manfaatkan itu gitu ya, untuk bisa studi abroad, melihat dunia, balik ke Indonesia, bawa imajinasi itu gitu ya. Dan pada akhirnya karena mereka privilege, kecenderungannya mereka kalau mereka jadi harus membangun self awareness, harus ngebangun reason di dalam diri sendiri. Why I have to be not just successful? Karena orang tua kamu udah sukses, kamu akan ada perasaan seolah-olah nerusin usaha orang tua. Gue udah sukses nih, padahal itu kan kesuksesan ayahnya dia gitu. Ya. Why I have to be extremely successful? Yes. If your father or your mother is successful, you must be extremely successful. Dan itu fire harus ada dari dalam diri. Dan fire itu nggak bisa dasarnya ini kebutuhan. Karena saya mau punya rumah, karena saya akan menikah, punya anak. Karena dia udah terpenuhi. Udah selesai itu udah selesai. You have to increase your Purpose, vision, your purpose, Ya. gitu. Nah masalahnya nggak banyak yang punya purpose. Itulah kemudian kenapa masih terus-terusan underrepresentatif di luar. Karena kenapa capek lu ngapain sih ke Harvard capek-capek? Kenapa nggak ke gitu kan? Udah mulai tuh. Akhirnya goyah, menyerah gitu. Muncullah yang baru work life balance, bro. Alah, work life balance lagi gitu kan. Iya. Saya selalu bilang 2016 2017 itu kita gajian cuman berapa miliar lah gitu setahun. Sekarang udah di atas 100 kita gajian per tahun. Jadi saya bilang, the more I become successful, the more people wealthier, the more people have job opportunities. Jadi itu sense of purpose. Impact yang diberikan. Kita dengan diri kita udah selesai. Kita dengan diri kita udah selesai. Rumah, kendaraan, segala macam udah selesai gitu. Nah, sense of purpose ini yang kemudian harus dibangun dan itu harus jadi fire. Nah, saya beruntung karena saya cukup mengenal agama lah. Meskipun saya nggak religius banget. Tapi saya selalu berpikir what we do in life. Karena gini, orang banyak kan investasi setelah pensiun. Investasi setelah pensiun. Ya kan? Kenapa investasi setelah pensiun? Karena kita tahu kita nggak bisa kerja kalau udah pensiun. Jadi harus ada yang running financial. Tapi orang jarang yang berpikir investasi setelah mati. Padahal kalau kita udah mati kita udah nggak bisa ibadah lagi kan. Pahala kita udah keputus. Nah saya mikir investasi saya kalau udah mati apa ya? Ya my business. Jadi saya berpikir kalau saya mati ada orang yang tetap kerja gitu. Itu investasi saya tuh. Ya kan? Karena mereka bisa menghidupi keluarga. Sementara saya udah nggak ada. Itu kan legacy, amal jariah. Legacy itu amal jariah. Gitu. Atau jadi dosen. The same thing. Orang nanya, ngapain Kang lu jadi dosen gitu kan? Ya. Pertanyaan nanti. Kita akan kejar tentang dosen. So that's it. Jadi kita we need to sense of purpose anak-anak di Indonesia ini harus dibangun. Dan itu yang kurang. Karena kalau orang nggak punya purpose, they don't work hard. And etos kerja Indonesia itu sangat rendah. Dikit-dikit capek, work-life balance, dikit-dikit kena mental health. What the? Kita fine dengan mental health issue gitu ya, tapi jangan sampai. Of course, tapi jangan kemudian itu jadi excuse for us not to work hard. Resilience-nya, endurance-nya jadi exactly. Oke. Ya tapi menarik ya Kang, bagaimana ketika sense of purpose ini menjadi fire kita untuk kuliah di luar negeri, untuk pursue Harvard. Jadi degree of Harvard ini bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu ya. Ada benefit yang kita berikan kepada society, kepada organisasi, kepada bisnis, kepada family dengan degree Harvard kita ini gitu ya. Semangat itu yang harus dibawa oleh anak-anak muda kita ya Kang ya. Oke, sekarang let's talk what they don't teach you in Harvard Kang. Jadi setelah pulang nih pasti kaget gitu ya dengan belajar tuh pada akhirnya kan di luar negeri ini ada nyamannya juga kan. Stable life gitu. Ketika pulang ke Indonesia kembali ke realita bisnis. So what they don't teach you in Harvard, karena jangan sampai juga kita terlalu mengglorifikasi pendidikan gitu ya. Maksudnya yes ada sisi baiknya, tapi apa sih yang
miss dari pendidikan institusi formal ini yang nggak mereka ajarin yang sebetulnya ada di lapangan gitu lah. Mungkin nggak exclusively to Harvard. Yes. Tapi in general, menurut saya pendidikan formal itu adalah simply intelligence. Tapi yang diperlukan juga oleh kita ini adalah contextual intelligence. Contextual intelligence ini paling gampangnya gini, kita belajar, saya masuk beberapa kelas tuh di Harvard Business School, mulai dari mata kuliahnya Profesor Collis tuh, strategi revitalizing corporation. Modern corporate strategy itu judulnya udah fancy banget ya. Terus ada business for the bottom of the pyramid. Itu maksudnya bisnis untuk retail tuh biasanya. Tapi pada akhirnya pulang ke Indonesia yang kita hadapi sehari-hari itu satu, oknum penegak hukum. Oknum birokrat. Kemudian ormas. Oknum ormas, saya nggak tahu nih ormas ini oknum ormas atau emang ormas in general begitu, I don't know. Tapi that's the reality of what happened di Indonesia. Dan itu nggak ada ilmunya. Dan itu kan nggak ada, kita mau ngomongin strateginya begini begitu pulang ke Indonesia mentah juga, gitu. Nah itu disebut dengan contextual intelligence. Jadi menurut saya setiap keilmuan itu pada akhirnya kembali ke diri kita, how we use it. Karena kalau dibilang banyak nggak sih secara subjek mata kuliah yang tanda kutip ya useful, maybe not. It's just a good knowledge. Kita masuk, duduk, dengerin dosen, berinteraksi kita dengan teman-teman, bikin paper, kita menambah keilmuan. Kemudian ketika ditanya pulang, kepake nggak? Maybe yes, maybe no. Itu contextual intelligence. Pada akhirnya kemampuan kita memilah-milah knowledge itu. Dan ini nggak diajarkan di Harvard. Gitu. Bisa jadi orang pulang dari Harvard, misalnya nih PNS, masuk ke Harvard, pulang jadi PNS lagi, mungkin bisa jadi ketika pulang tuh dia kembali ke pekerjaan dia yang sebelumnya gitu, begitu lagi ranahnya. Atau lulusan Harvard Business School pulang, guaranteed nggak bisa bikin bisnis? Nggak juga gitu. Tadi contextual intelligence. Pada akhirnya ada contextual intelligence yang dikembalikan kepada kita, kayak gitu. Ini yang nggak mudah mengelola emosional. Contoh contextual intelligence ini team building misalnya kita belajar human capital management di Harvard. Itu canggih banget. Compensation, leadership, kemudian power dynamics. Itu terkenal banget tuh kan, power dynamics. Begitu pulang, apakah kita bisa memimpin 1.800-2.000 orang? Belum tentu juga. Apakah kita bisa ngebangun culture and value perusahaan? Belum tentu juga gitu. Pada akhirnya kita harus bisa memilah mana yang bisa kita integrate and applicate in our company, in our personal life, in our personal career gitu kan. Dan itu yang so kalau ditanya what they don't teach you in Harvard, a lot. Karena even if you ask me what they teach you in Harvard, nggak banyak juga sebetulnya gitu. Lebih banyak yang nggak diajarin ya. Exactly.